Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid bihi qalbi wa saddid bihi lisani bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alaina ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ibadah wa istifada wa hatta 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa 'ala huda wa tiladat 'ala khair tira'a wajhi mardati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi افتح علينا بمعرفة العلم سهل أضرارنا بالعلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلك الفتوح والصنوع توبة النصوح صلاح البلد والجسد والجسم والروح بجاه اسم البدوء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang telah dikaruniakan, diberikan kepada kita. Alhamdulillah atas segala takdir yang indah yang Allah Subhanahu wa taala atur untuk kita. Secara khusus saya pribadi menyambut Bapak sebagai kepala kantor yang baru. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak ada di Tuban Bumi Wali. Alhamdulillah. Ini Tuban, masya Allah Bapak. Alhamdulillah. Jadi Tuban ini kalau kita lihat dari ditinjau dari sudut pandang para wali aulia, maka Tuban ini adalah sentral dan pusatnya. Karena sebagaimana saya mendapatkan cerita dari guru-guru kami, karena Sunan Bonang itu adalah Sultanul Aulia di Jawa, raja para wali ada di Jawa. Jadi sampai ada satu ungkapan dari seorang wali kutub, itu pimpinan para wali. Kalau kita lihat dari derajatnya para wali, pimpinan para wali Habib Abu Bakar Gresik itu, beliau mengatakan setiap pelantikan wali, jadi ada seseorang yang Allah Ta'ala hendak jadikan dia wali, itu pelantikannya berada di Tuban. Jadi yang istilahnya yang langsung melantik itu adalah Sunan Bonang. Jadi tidak ada wali yang tidak masuk kota ini, karena pelantikannya di sini. Mau ada di Aceh, mau di mana, pasti telah singgah ada di kota ini. Bahkan saya waktu ada di Tarim itu, saya biasa saja, saya tidak tahu saya kurang tahu, bukan saya tidak tahu, saya tidak tahu banyak tentang kota Tuban ini. Ternyata orang-orang yang di zaman sana dia kenal. Ketika tanya nama saya, namanya siapa? Muhammad Mahdi. Di Indonesia, iya saya Indonesia. Di mana Indonesia? Di Tuban. Oh, masya Allah Tuban. Syekh Ibrahim bilang gitu. Syekh Ibrahim. Ternyata banyak wali di sana itu banyak menceritakan Syekh Ibrahim itu. Saya pernah menceritakan ke teman-teman Bapak, ada seorang ulama lah, tokoh ada di kota Siwun di sana, di provinsi Hadramaut. Dia mengatakan, saya ini diajak rumahnya, kamu mau Tuban? Oke, kalau gitu waktu Jumat, nanti Jumat lagi datang ke sini ya. Saya mengundang khusus untuk makan siang ada di rumah. Akhirnya saya di sana, saya ditunjukkan celengannya dia. Celengannya dia mengatakan, demi Allah Habib, saya ini sudah lama ngumpulkan uang, saya ingin ke Indonesia dan secara khusus ingin ke Tuban. Karena ada wali yang di sana dikenal Habib Muhammad bin Idrus dari sana, yang akhirnya hijrah ke Tuban di Surabaya, lokasinya ada di Ampel Tuban sana, dekat makam Sunan Ampel. Dia mengatakan, man alla Jawa wala Zara haram antal maksud kulku wala qasad bismillah. Orang-orang yang dari Yaman atau dari manapun singgah ke Indonesia tapi tidak masuk Tuban untuk menziarahimu percuma, cita-citanya tidak akan pernah sampai. Tujuannya datang ke Indonesia untuk apa? Tidak akan disampaikan sama Allah Ta'ala sebelum menziarahi Sunan Bonang. Alhamdulillah,
ini sebuah kita lihat kita pandang adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Secara khusus saya sekali lagi menyambut Bapak, ahlan wa sahlan, keberadaan Bapak ada di sini. Insyaallah kita doakan beliau diberi amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mampu menjaga amanah ini, menjadi kepala pimpinan yang bisa bertanggung jawab, bisa mengayomi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sekali lagi nikmatnya yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita lihat, kita ini kumpul di sini itu hakikatnya kita ini sedang berebut untuk mendapatkan warisan yang ditinggal sama Nabi. Jadi kita duduk ini dalam rangka mengambil warisan yang ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dikatakan al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma. Para nabi dan para rasul mereka itu tidak mewarisi dinar dan dirham, artinya uang, harta, tidak mewarisi itu mereka, tapi mereka mewarisi ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang ditinggal ada di atas muka bumi ini adalah merupakan warisan dari para nabi dan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita datang atau diri kita berada ikut di dalam majlis ilmu, hakikatnya kita ini sedang mengambil warisannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling bagus, yang paling nikmat, yang paling berharga, kebanggaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kecuali ilmu. Sayyidina Ali mengatakan mal fakhru illa li ahli ilmi. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi para ahli ilmu. Kalau orang punya ilmu itu, walaupun kadang-kadang dia tidak punya nikmat yang lain, tidak dikasih nikmat harta, kecukupan dan sebagainya, dia tetap merasa nikmat karena dia memiliki satu hal atau nikmat yang berharga yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, yaitu ilmu. Nggak masalah kadang-kadang dia itu nggak cukup di hari itu atau di bulan itu dia nggak cukup, dia merasa nggak masalah karena dia mendapatkan Allah Ta'ala memberikan kepada dia di antara nikmat yang begitu banyak, punya yang dikasih yang lebih berharga di antara yang lain. Dia merasa cukup saja, alhamdulillah, nikmat saja. Nah, tidak ada kebanggaan kata Sayyidina Ali kecuali bagi para penuntut ilmunya Rasulullah SAW. Nikmat. Ini kalau kita lihat di nikmat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya orang-orang yang berada di kekuasaan tertinggi itu, di tampuk kekuasaan itu, seandainya tahu hakikat pahala yang Allah Ta'ala turunkan bagi mereka yang hadir majlis ilmu, mereka tinggal semuanya itu. Bahkan mereka rela merangkak untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Seandainya Allah buka hijab kepada manusia dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana pahala dan rahmat, nadhurah, pandangan khusus dari Allah yang diberikan kepada mereka yang mau menuntut ilmu agama, menuntut ilmunya Rasulullah SAW. Kadang-kadang duduknya kita di sini untuk menuntut ilmu. Duduknya kita itu adalah nikmat yang mungkin nikmat terbesar dari sekian bulan, sekian tahun yang berlalu. Dari 2 tahun lalu misalnya, atau dari 2 bulan yang lalu, atau dari beberapa minggu yang lalu. Inilah nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah itu kalau kita sudah hadir, ya sekali yang sudah hadir. Jadi ditata niatnya. Kemudian apapun yang kita miliki, hajat dunia, hajat akhirat, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah kita duduknya kita ada di majlis-majlis seperti ini. Makanya mereka para ulama itu apapun kalau ada hajat dia cari tempat ilmu, atau kalau mereka guru-guru dia ngajar ilmu. Dia niat saya punya hajat, saya tak ngajar, ketika ngajar diniati masing-masing. Yang sakit datang ke sana, disuruh ada yang sakit, tanya muridnya di mana? Mana fulan? Tidak ada, guru dia sedang sakit. Oh sakit apa? Masih bisa jalan ke sini? Bisa. Suruh datang ke sini. Dia datang ke sini, suruh niat istighfar, suruh niat meminta kesembuhan. Subhanallah katanya murid tadi, tidak aku datang ke situ melangkahkan kakiku ketika berangkat aku rasa berat sakit. Tapi ketika aku duduk dan diperintahkan oleh guruku, ketika duduk kamu niat untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak berselang lama setelah saya niat itu Allah Ta'ala memberikan kesembuhan afiat. Bergantung niat dan cara pandang dia. Kadang-kadang saya sudah lihat repot tak sembuh-sembuh, tak waras-waras kadang-kadang. Ya mungkin karena cara pandang kita yang tidak totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun mereka itu totalitas dengan gurunya. Gurunya nyuruh begitu, pasrah. Apa yang dikatakan ya itulah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh gurunya ya itulah memang hakikatnya. Dia ketika diperintahkan guru ya sudah itu. Sehingga ketika dia berniat itu kualitasnya luar biasa. Kalau kita kan kadang-kadang masih bermain logika lah, masuk rumput monotok terus sembuh ya nggak sembuh beneran akhirnya. Karena kita masih cara pandang kita akhirnya apa yang masih kurang, tidak totalitas. Alhamdulillah. Apalagi kita khususnya kalau pengajian kita saat ini mengkaji sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau bersolawat kepada Nabi saja itu adalah satu pahala yang sangat luar biasa. Hingga banyak para wali itu wasilahnya itu dengan sholawat. Apapun kebutuhan dia, urusan dunia, urusan akhirat, wasilahnya itu dengan sholawat. Sholawat itu dijadikan kendaraan utama, media utama untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ulama kita kalau berdoa itu dimulai dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Doa kita itu kadang-kadang ya bisa semburat gitu. Ibaratnya itu serbuk, bisa semburat. Tapi kalau sholawatnya itu ibarat kapsulnya, apa namanya? Penutupnya itu ya, cangkang. Jadi dia yang mengamankan itu supaya tetap tutup, berarti tetap bisa untuk dinikmati, nggak semburat itu, nggak hilang. Ibaratnya seperti itu, ibarat seperti kapsul. Maka tidak ada yang paling indah kecuali dengan kita menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka para ulama yang sudah dilanda cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, ketika mereka sakit itu kadang-kadang obatnya dengan mengingat Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengatakan maritu fakana dzikru Qur'an li'ilati fa ya'bada dzikran li qalbi shifaa'u. Aku sakit, maritu, tapi fakana dzikru Qur'an li'ilati. Tapi ketika aku mengingat Nabi Muhammad SAW, mengingatku kepada Nabi Muhammad itu adalah obat bagi sakitku. Saya lupa sama sakitku, langsung sembuh. Saya ada dzikran li qalbi shifaa'u. Alangkah senangnya aku ini. Ternyata aku ini punya obat dari segala macam penyakit yang aku derita hanya dengan mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun keadaan kita, kalau kita senang sama Nabi Muhammad, berada di hati kita senang. Semuanya itu terasa indah, nggak ada masalah hidup itu. Karena dia memiliki Nabi Muhammad SAW ada di hatinya. Jangankan senang sama Nabi Muhammad, senang sama wali saja itu subhanallah Allah Ta'ala tata kehidupan kita. Kita akan dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kehidupan kita yang sebenarnya kalau kita pikirkan nggak mungkin, nggak masuk akal kalau sampai seperti ini. Karena kalau kita sendiri, pengalaman hidup kita, kadang-kadang kita juga berpikir 20 tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir kalau kita berada di posisi saat ini, atau 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Kok sampai di sini? Ya itu tadi keberkahan. Makanya kalau kita itu sulit bersyukur, jadi belum bisa bersyukur. Coba kita lihat yang dulu, keadaan kita sekarang sama yang dulu. Kita introspeksi. Kita tidak pernah terbayangkan kalau kita sampai pada titik saat ini. Cuma itu karena barokahnya Allah, barokah mungkin niat kita yang tulus, barokah mungkin amal soleh kita yang ternyata itu jadi satu sebab sampai kita diletakkan di posisi saat ini, dapat nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedekah kita sama orang miskin yang saat itu kita itu ikhlas. Dari sebab itu Allah Taala tata kehidupan kita. Atau mungkin kadang-kadang hal yang kecil, jalan tiba-tiba ada beling kaca, kita singkirkan daripada ini membahayakan orang banyak, disingkirkan. Gara-gara masalah itu kadang-kadang Allah Ta'ala tata kehidupan kita. Makanya jangan sampai meremehkan amal soleh sekecil apapun. Jangan-jangan itu yang jadi sebab kebahagiaan kita selama-lamanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang menyampaikan kita kepada cita-cita kita. Senang sama wali saja kita ditata kehidupannya, itu bisa menambah amal baik kita. Ada seorang wali diceritakan dia jenuh dalam ibadahnya, sampai dia konsultasi kepada gurunya. Ketika dia konsultasi kepada gurunya, dia menyampaikan namanya seorang wali yang manusia pasti mencapai titik jenuh, bosan, itu pasti ada. Atau wali juga begitu. Artinya dia iman, dia takut. Ya, dia konsultasi sama gurunya, saya ini kok tambah malas, saya ini kepikiran, kok jenuh ibadah, kok tidak kayak kemarin-kemarin yang saya semangat. Ya saya melakukan, cuman kok malas gitu, ada rasa beratnya gitu. Akhirnya sama guru, kamu nggak usah khawatir, kamu murid Tuhan ya.
Walaupun kamu malas, jangankan kamu malas, kamu kalau seandainya tidak melakukan ibadah, saya yang akan beribadah, pahalanya tak berikan kepada kamu. Pahalanya tak kasih ke kamu. Itu di Majmu' Kalamnya kumpulan catatan dari wali yang menceritakan itu. Dia mengatakan makanya nanti di akhirat itu ketika amal ibadah, catatan amal ibadah itu dibagikan, banyak orang yang kaget tuh. Ketika melihat hasilnya itu, ya kok amal baik saya kayaknya kapan saya melakukan ini? Dia merasa nggak melakukan perbuatan amal apapun sebanyak ini, kok bisa ada catatannya? Akhirnya dia tanya sama malaikat, ini amalan dari mana? Saya merasa nggak melakukan ini ketika saya hidup di atas muka bumi ini. Iya, kamu kan cinta sama wali fulan itu. Kamu kan cinta. Dia menghargai rasa cintamu kepada dia sampai dia itu membaca istighfar, pahalanya diberikan kepada kamu. Kamu melakukan dosa, yang istighfar sana dimintakan ampun sama Allah. Allah maafkan dia. Dia mengistighfarkan, meminta ampunan kepadamu, diberikan kepada kamu. Dia baca sholawat, pahalanya diberikan kepada kamu. Zikir, tilawatul Quran, pahalanya diberikan kepada kamu. Barokah cinta daripada wali. Makanya tidak ada yang sia-sia dengan cinta. Karena agama ini dibangun atas fondasi cinta. Apapun yang mengatasnamakan cinta tidak akan sia-sia. Kekuatan cinta itu jangan diremehkan. Kekuatan cinta itu jangan diremehkan. Makanya dari dulu guru-guru kita, kiai-kiai kita itu dari kecil menanamkan yaitu cinta itu. Diajarkan ceritanya Nabi itu dulu begini, Nabi itu punya anak. Ya itu yang diceritakan. Jadi ditanamkan kenal sama Nabi mulai kecil. Akhirnya tambah kenal dengan berjalannya waktu, kenal tadi itu akan tambah menjadi sebuah cinta. Karena kalau disebut terus, ya enggak? Disebut terus akhirnya tumbuh rasa cinta. Cinta itu yang akan memberikan keselamatan. Nah, tidak bisa diremehkan kekuatan cinta. Nabi saja bilang al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita pikir pakai logika nggak adil. Berarti kalau kita realisasikan itu ya hal tadi itu. Kalau kita cinta sama seorang wali, nanti kita diangkat satu tempat, satu lokasi dengan para wali di surga. Kalau kita pikir nggak adil, wali itu berada di sampai di surga itu dengan amal yang nggak biasa. Bangun malam jam 2, kita nggak tidur ngorok, hampir subuh itu baru bangun biasanya. Tapi gara-gara kekuatan cinta, ternyata kita satu tempat dengan mereka. Dan mereka nggak ini, kok enak tenang ini. Kesel, sayang segala macam, kosong, langsung rabe. Lalu saya mencapai titik di sini ini enaknya dengan bekal kita. Tidak ada mereka begitu, mereka malah senang. Tidak ada iri yang di sana, di surga tidak ada iri. Satu tempat ternyata di sana. Kekuatan cinta tadi itu. Begitu juga sebaliknya, kita ibadah banyak, tapi jadi kita cinta sama orang fasik, cinta sama orang yang nggak benar, kumpul lah dari sana nanti. Kekuatan cinta itu jangan diremehkan. Nah, kekuatan cinta itu kita pupuk. Lebih-lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka kita untuk menumbuhkan rasa cinta tadi. Kita kenal Nabi Muhammad, siapa orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad, dan seterusnya. Kemarin sampai istri Nabi yang apa ya? Ini kan ini. Aisyah juga. Oh ya, Aisyah juga. Sampai ini lagi babnya tentang istri Nabi Muhammad. Mana sudah kita bahas, beliau menikahi Siti Khadijah, menikahi Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar. Sayyidah Aisyah paling kecil. Menurut riwayat dinikahi oleh Nabi umur 7 tahun, berumah tangga sama Nabi umur 9 tahun. Ini yang menjadi sasaran empuk mereka ya, kaum orang yang membenci Nabi dijadikan dasar untuk menyerang sosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab. Nabi SAW menikahi seorang wanita dan sekaligus putri dari sahabat ternama Umar bin Khattab, Hafsah. Jadi Sayyidina Umar itu ya mertuanya Nabi. Itu juga mertuanya Nabi, sahabat utama sekaligus mertua Rasulullah SAW, sama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau juga mertuanya Nabi, sahabat utama dan juga mertua.
Jadi anak-anaknya sahabat itu ada yang, ya saya kalau lihat anak-anaknya sahabat itu membingungkan. Ada yang bagus, ada yang kalau kita kemarin ini di suasana bulan Muharram, kejadian yang paling mengena bagi kita itu ya kejadian peristiwa Karbala, pembantaian cucu Nabi Muhammad Sayyidina Husain. Nah, pembantaian itu atas instruksi dari khalifah yang saat itu yang memegang kekuasaan saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang memerintahkan kepada gubernur setempat yaitu Ibn Ziyad untuk membentuk pasukan menyerang Husain, karena Husain tidak mau membaiat melantik, keberatan melantik Yazid. Yazid tersinggung dan harus dihabisi. Akhirnya Ibn Ziyad membentuk pasukan. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang yang namanya Umar bin Sa'ad. Ini pasukan yang dipersiapkan untuk membantai keluarga Nabi Muhammad SAW tadi itu. Nah, Umar bin Sa'ad itu siapa? Umar bin Sa'ad itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan sahabat biasa, salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira surga dari Nabi Muhammad SAW, yang terkenal dengan istilah Asyura Mubasyirin bil Jannah. Itu salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Punya anak namanya Umar. Umar ini jadi pimpinan panglima untuk menyerang Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Yazid sendiri anaknya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Terlepas dari kontroversinya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berada di dalam masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi ya juga dia seorang sahabat. Makanya itu kita nggak bisa mentang-mentang aku anak ini kiai, aku anak Habib, ya enggak? Saya cucunya Rasulullah misalnya, ya. Saya cucu keberapa kita ini? Cucu keberapa kita ini? Kan begitu pertanyaannya. Ini yang anaknya sahabat langsung saja termasuk orang-orang yang celaka karena termasuk pembunuhnya Sayyidina Husain. Anaknya sahabat langsung itu. Tidak ada yang tahu hasil kita. Jangan begitu. Anaknya Nabi ya, tidak yang tenggelam. Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Tidak. Anaknya ketika itu di kapal Allah, dia itu termasuk saudara saya, dimarahin sama Allah. Bukan keluargamu dia. Dia bukan keluargamu. Sudah, kamu jangan ikut campur yang bukan urusan kamu, yang kamu tidak ngerti. Langsung taubat Nabi Nuh ya. Namanya ayah, dia kesian sama anaknya. Dia termasuk anak saya, kesian. Langsung dia tahu, bukan anakmu dia. Kamu jangan turut campur hal-hal yang kamu tidak tahu. Langsung ditegur, anaknya Nabi, ya. Anaknya Nabi. Nah, Bani Israel itu keturunannya Nabi. Bani Israel itu keturunannya para Nabi itu. Tapi ya begitu, tidak ada yang bisa. Ya tadi di tingkat ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang menjadi penentu kita itu akan selamat atau tidak. Begitu. Ya kan, tapi ada beberapa ya, ada istrinya Nabi itu anaknya sahabat. Ada yang baik, ada yang buruk, tergantung mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menentukan akhir daripada kehidupan mereka. Sorry. Umar bin Khattab pernah diriwayatkan Nabi ini pernah menceraikan Hafsah ini karena satu masalah, akhirnya Nabi dicerai. Hafsah dicerai sama Nabi Muhammad. Ternyata setelah Nabi mencerai Hafsah, fanazala Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'muruka an turaji'aha. Hei Muhammad, Allah memerintahkan, saya diperintah turun ini karena Allah memerintahkan kamu untuk merujuk lagi Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah, karena Hafsah itu perempuan yang ahli puasa dan ahli bangun malam. Jangan kau cerai, dia orang yang benar katanya, dia orang yang baik. Itu langsung Allah Ta'ala yang menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk kembali merujuk Sayyidah Hafsah. Bahkan di riwayat lain, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan untuk Nabi mengembalikan lagi Hafsah tadi, dirujuk lagi? Karena rahmat kepada Nabi Umar, kepada Sayyidina Umar. Karena saat itu Sayyidina Umar bin Khattab sangat terpukul. Nabi Muhammad menceraikan anaknya itu sangat terpukul. Ya karena memang salah Hafsah waktu itu. Ada di surat Tolak At-Tahrim itu kan. Nabi Muhammad ketika mereka berbuat masalah itu ditegur kan mereka, kamu jangan berani bikin masalah sama Nabi Muhammad. Aku ini Tuhannya. Kalau dia cerai sama kamu, nggak masalah. Tak carikan yang lebih bagus, yang lebih kualitas. Kan itu lebih kan begitu. Yang lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih kata Allah Ta'ala di dalam itu. Jangan mentang-mentang kamu.
kan gitu. Memang beberapa istilah itu kubu-kubuan gitu ya. Kubu A dan kubu B saling bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan hati Nabi Muhammad SAW. Inna sawamah qawamah. Jangan kau cerai karena dia adalah seorang wanita yang ahli bangun malam dan ahli berpuasa. Beliau wafat tahun 45 Hijriah. Sayyidah Hafsah wafat pada tahun 45 Hijriah. Setelah menikahi Hafsah, Nabi juga menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Seorang wanita bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah ini saudaranya Muawiyah, bibinya Yazid itu. Bibinya Yazid. Karena Yazid itu bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdus Syams. Nah ini Ummu Habibah salah satu bibinya Yazid, saudarinya Muawiyah dan anaknya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum. Yang Muawiyah dan Abu Sufyan itu yang disebut dengan khulafa karena dia masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Daripada kan dikasih pilihan, kamu mau ditawan atau masuk Islam. Akhirnya Muawiyah dan Abu Sufyan termasuk orang-orang di antara yang lain yang ada di Mekah saat itu memilih untuk masuk Islam. Maka itu yang jadi bahan ejekan mereka orang-orang Syiah. Muawiyah sama Abu Sufyan masuknya Islam terpaksa. Logikanya gitu kan ya. Nah, kalau dari paksa sama Nabi tidak masuk Islam, itu Nabi tidak datang ke Mekah lagi. Berebut kota Mekah, Fathu Makkah. Mungkin mereka masuk Islam. Dan itu yang dijadikan apa? Ketika perdebatan Sayyidah Zainab yang setelah dikirim dari Karbala itu. Jadi putrinya Sayyidina Ali yang kalau kita lihat filmnya, kalau mungkin cerita film Zainab Husain, ada seorang wanita yang cerdas yang bisa melumpuhkan Yazid dan waktu itu Ibn Ziyad dengan kata-katanya itu. Ya maksudnya Yazid itu dia akan kumpulkan semua rakyat untuk mempermalukan ini perempuan-perempuan keluarganya Nabi ini. Kamu tidak nurut sama saya, sekarang kamu tahu rasanya. Nah, saya akan permalukan di depan orang. Niatnya dia mau dipermalukan. Ternyata justru Yazid sendiri yang malu karena jawaban dari Sayyidah Zainab. Banyak itu debatnya, apa namanya? Jawab-jawabannya antara Yazid dengan Sayyidah Zainab. Pertama datang Yazid sudah bilang, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan saya, yang telah memenangkan kami. Dijawab sama dia, segala puji bagi Allah yang memberikan kemenangan hakiki bagi kami. Dibilang kemenangan dunia, kau menang sekarang. Tapi di akhirat menang nggak kau? Seakan-akan begitu. Akhirnya dia bersyukur, segala puji bagi Allah yang memberikan kemenangan hakiki kepada kami. Akhirnya dia ngomong, katanya Yazid, kamu perempuan banyak ngomong. Harusnya kamu malu. Lihat keadaan kamu sekarang. Bajumu compang camping, kau dalam keadaan dilantai begitu sama keluarga kamu. Dilihat orang kamu malu. Harusnya kamu malu, jangan banyak ngomong. Rasanya begitu ya sih. Dijawab sama saya, yang seharusnya malu itu kamu. Kamu yang malu, kamu dan bapakmu itu harus malu. Dia tak senang sama saya Ali Nabi Thalib. Kamu yang harus malu. Kamu sama bapakmu itu lagi dekati kekuasaan supaya dia dapat kekuasaan. Kamu yang malu, kamu dan bapakmu yang malu. Dijawab sama Sayyidah Zainab. Kamu dan bapakmu yang harus malu. Karena kalau bukan karena bapakku dan kakekku Nabi Muhammad, kamu, bapakmu dan kakekmu tidak pernah merasakan apa yang namanya Islam. Wahai anakku lakok, katanya. Wahai anakku lakok. Karena memang setelah dimerdekakan, dia milih masuk Islam itu Abu Sufyan dan Muawiyah dan beserta kawan-kawannya itu. Nabi mengatakan dia kalau masuk Islam, idhabu fa'antum lakok. Pergi, tidak apa-apa. Kamu ini termasuk tulak bebas. Kalimatnya tulak Nabi itu dipakai Sayyidah Zainab. Dia mengatakan kamu yang harusnya malu. Kalau bukan karena bapakku dan kakekku Nabi, kamu sak bapakmu, sak kakekmu tidak pernah mengenal Islam. Akhirnya Yazid tertunduk malu. Tertunduk malu dan dia masuk ke ruangan itu, dia malu dan teriak-teriak sendiri. Nah, dia maksudnya mendatangkan orang mau mempermalukan ini, ternyata dia yang dipermalukan oleh Sayyidah Zainab. Dan mungkin saya cukup di sini. Materinya mungkin ada pertanyaan yang terkait atau terserah, mungkin ada pertanyaan umum yang akan disampaikan. Silakan. Mohon maaf itu. Kalau hari ini mungkin teman-teman bisa berkumpul segini kan, karena mungkin ada panggilan atau takdir yang sudah yang melekat pada kita. Nah, bagaimana ketika seseorang itu dalam hidupnya tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu,
itu karena memang nasibnya kurang beruntung atau seperti apa? Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Ada orang-orang yang mungkin beruntung mungkin di pesantren tiap hari mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian ilmu, jadi ya semakin rasa cintanya kepada Nabi ya semakin besar. Nah, untuk orang-orang awam yang jarang bersinggungan dengan agama, bersinggungan dengan majelis ilmu, apakah mereka memang takdirnya seperti itu, memang tidak beruntung untuk bisa mendekat kepada sumber ilmu? Ya, bisa ditangkap pertanyaannya. Jadi begini, mereka yang tidak berkesempatan hadir ke majelis mulia atau kesempatan-kesempatan yang bagus atau kegiatan-kegiatan positif belum tentu menjadi sebab dia itu orang yang celaka atau orang yang buruk dan lain sebagainya. Karena ketidakhadiran mereka itu kan dilatar belakangi dengan banyak sekali alasan yang menyebabkan tidak hadir. Ada yang memang karena tidak mau, karena memang tidak suka. Ada yang ingin hadir cuma ada udzur, kan macam-macam. Ada yang ingin hadir cuma keadaan tidak memungkinkan. Dia sedikit pelan misalnya, dia tidak ada waktu lagi, dia harus bekerja. Banyak yang ada kewajiban, dia kan terikat kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau saya tinggal nanti makan apa anak-anak saya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak latar belakang yang melatar belakang, alasan yang melatar belakang ini ketidakhadirannya. Jadi ketidakhadiran itu bukan menjadi satu sebab bahwa Allah memang tidak menghendaki dia baik, tidak, belum tentu. Dan bagaimana solusinya? Disitulah letak pentingnya niat. Letak pentingnya niat. Karena dikatakan berapa banyak niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena niat itu yang tahu dia sama Allah. Tapi kalau amal masih kelihatan orang, dia beramal, ada orang itu nanti motivasinya yang awalnya ikhlas itu nanti bisa berubah dengan sendirinya. Akhirnya amalnya tercampur ria. Akhirnya amalnya ketika saya ini di kantor saya paling rajin sholat duha. Belum bantu-bantu utama. Akhirnya dia berujuk dan lain sebagainya. Amal kadang niat itu yang mengalahkan amal bolehnya itu. Makanya di situ letak pentingnya niat. Nanti kita dididik sama sholat kita itu kalau bangun tidur niat yang banyak, azam yang banyak. Bangun tidur itu dia mau aktivitas, mau kerja apapun benar saya nanti kalau ketemu orang di jalan, saya keluar rumah nanti kalau ketemu orang di jalan saya mau senyum, saya mau mengucapkan salam. Nanti kalau ada yang membahayakan saya pikirkan. Nanti kalau ada majelis ilmu hari ini saya niati untuk hadir. Nanti kalau ada kajian di mana saya niati untuk hadir. Di niatnya sudah banyak. Ternyata gak kalah-kalah kabeh itu sudah ditulis sama Allah Ta'ala. Sudah ditulis pahalanya itu tadi. Sebagai orang yang hadir ini, yang hadir itu tadi di majelis ini lain. Di situlah letak pentingnya niat. Kita tidak bisa hadir secara fisik niati. Ya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan. Mungkin nanti itu pengajian jam 2. Mudah-mudahan saya selesai kerja itu karena kan sendirian saya nyari nafkah. Mudah-mudahan selesai jam 1 saya sudah siap-siap kembali ke rumah. Jam 2 saya ikut kajian. Ternyata urusannya tidak beres-beres sampai jam 3. Ditulis sama Allah jadi sudah hadir, sudah ikut kajian, ikut majelis ilmu. Dan kalau dianggap sudah hadir, walaupun fisiknya tidak hadir, sir-sir majelisnya itu bisa sampai ke dia. Apa sir rahasia majelis? Tadi itu bisa menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Dia menjadi pribadi yang lebih soleh dan lain sebagainya tadi. Itu tetap dia bisa mendapatkan walaupun fisiknya tidak hadir di sana. Jadi belum tentu, tergantung latar belakangnya. Kalau memang dia tidak mau, dia ada kesempatan, dia tidak pernah hadir, bisa jadi itu jadi sebab keburukan. Memang Allah tidak menghendaki. Karena Allah Nabi dalam sabdanya mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, Allah Ta'ala akan arahkan dia jalan untuk mau belajar ilmu agama. Kadang-kadang kesempatan sama, tempat sama, tapi tidak semuanya bisa hadir di situ. Ya memang orang-orang itu dikehendaki Allah. Padahal misalnya waktu istirahat, misalnya enggak, waktu istirahat dan tidak ada kerjaan apapun misalnya. Kesini bisa hadir, bisa cuma enggak hadir. Dia bisa jadi, tapi jangan dipastikan. Nanti dasing hadir ini melete kok jual orang. Selaku dan kamu ini memang enggak dikehendaki. Akhirnya begitu. Enggak juga. Akhirnya karena punya perasaan begitu, kamu menjadi orang yang lebih buruk dari dia. Kamu meremehkan dia seakan-akan kamu bertindak sebagai Tuhan,
yang sudah menentukan kamu ini orang yang baik, dia orang yang buruk, dan di akhirnya nanti kamu akan berakhir selamat, dia tidak selamat, belum tentu. Akhirnya kita yang bermasalah tadi itu. Bisa jadi sebab, ya kan? Saya katakan bisa jadi sebab tidak dikehendaki baik. Makanya introspeksi. Makanya Allah Ta'ala itu tanda Allah cinta sama hamba. Ada yang ingin tahu, saya ini ingin tahu tandanya Tuhan cinta sama saya. Tandanya itu kalau kamu itu kalau mau berbuat baik kamu senang sepenuh hati, tidak berat. Nah itu tandanya Allah Ta'ala memang cinta kamu, diarahkan itu baik sehingga bisa sampai kepada Dia. Tapi kalau kamu berat, ya mungkin bisa jadi Allah Ta'ala belum cinta sama kamu, tidak seberapa perhatian sama kamu. Itu tandanya. Lu separuh-separuh. Kenapa? Lu separuh-separuh tuh. Ya separuh cinta. Kadang semangat, kadang Ya malas. Tuhannya senangnya ya senang begitu ya. Lumayan gitu. Nah, insya Allah. Mungkin ada lagi pertanyaan. Bisa dipahami pertanyaan. Cobanya luar biasa. Dengan Nabi sendiri itu kan kasih tahu, artinya orang yang sangat dicintai Allah. Bahkan satu-satunya manusia yang dididik langsung sama Allah. Saya tuh kadang berpikir, kenapa sih Nabi itu tidak dilahirkan dari mungkin kalangan raja, orang yang terpandang, bangsawan. Dia itu waktu mensiarkan Islam itu istilahnya agak seberat yang benar ya alami Nabi. Maksud saya gitu. Mungkin Allah itu punya maksud tersendiri mungkin, atau ini loh sebagai contoh mungkin biasa biar perjuangannya maksud saya perjuangannya itu bisa menjadi contoh atau gimana, maksudnya kan maksud saya itu mungkin Allah punya alasan tersendiri kenapa Nabi itu dilahirkan di maksudnya kalau orang biasa nggak orang terpandang dengan kita tahu sendiri ya, namanya kasih Allah kan pasti yang namanya kasih aja kan kalau minta apa pasti dikasih Nah itu tadi justru kalau kita melihat kejadian Nabi, maka kesimpulan pemikiran ya itulah namanya perjuangan. Itulah yang namanya perjuangan. Ingin sukses, ingin mencapai apa yang kita harapkan, dia harus berjuang. Nabi saja makhluk yang paling dicintai mau sukses itu harus setengah mati kayak begitu. Kan begitu. Itu kan gambaran buat kita. Kita mau sukses tidak ada kesuksesan itu diraih dengan enak, santai, tidak ada. Loh, Nabi aja seperti itu. Perjuangannya luar biasa. Seakan-akan begitu. Justru dari perjuangannya Nabi itu kita mengambil kesimpulan, ya sudah itu sunnatullah. Sunnatullah ya seperti itu. Ketentuan atau hukum alam ya seperti itu. Orang itu akan sukses, orang itu akan mencapai apa yang diinginkan, mencapai titik keberhasilan, ya dia harus berjuang, berkorban, dan dia harus sakit, dia harus bagaimana yang tidak enak dulu. Baru dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu prosesnya begitu. Tidak ada kesuksesan itu diraih dengan hal-hal yang tidak berbau perjuangan, pengorbanan tidak ada. Nah, kalau kita berjuang meniscayakan pengorbanan. Kalau kita tidak berkorban belum dibilang berjuang. Saya sudah berjuang. Oh iya, berjuang apa? Metu duit piro berjuang itu. Kau sudah habis waktu kan? Tapi biasa ya belum berjuang namanya. Berjuang itu meniscayakan berkorban. Sudah berkorban apa? Kan gitu. Sudah berkorban apa? Cuman kalau dilihat tadi dan Nabi dari kalangan keluarga biasa, Nabi bukan dari kalangan keluarga biasa, keluarga ternama di kalangan Quraisy saat itu. Abdul Muthalib itu kalangan orang ternama. Makanya saat kafir Quraisy itu tidak sembarangan kalau musim haji sama waktu zaman jahiliyah, tidak sembarangan keluarga yang diizinkan atau dipasari oleh masyarakat sekitar untuk menjamu tamu-tamu dari luar Mekah, bahkan dari luar negeri untuk menjamu itu. Mereka memberikan kepercayaan itu kepada keluarganya Abdul Muthalib. Mereka memang keluarga terpandang. Tapi nanti kenapa kok Nabi itu harus belum umur apa? Dia belum lahir dari tinggalannya, umur 6 tahun ditinggal ibunya, 8 tahun ditinggal kakeknya. Itu kan hikmah yang telah kita pelajari tadi. Nah, itulah hikmah yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita. Khususnya mereka yang menisbahkan
penerusnya Nabi, ulama warasatul anbiya. Kan gitu. Ya kamu kalau jadi ulama, pewarisnya Nabi, yang mewarisi segalanya, termasuk mewarisi pengorbanannya, termasuk mewarisi perjuangannya, termasuk mewarisi tidak enaknya. Jangan berharap kalau kamu jadi ulama enak dijemput, mulai diamplopi. Bukan ulama itu ya. Bukan ulama masih. Ulama itu dulu kalau guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, saya sering cerita mungkin. Jadi kalau mereka berdakwah itu masuk ke satu daerah kok disambut. Oh, masuk diciumi tangannya itu. Dia di malamnya waktu istirahat kesel. Kok ini ya dakwahnya? Kok tidak sesuai dengan harapan saya? Nabi itu waktu dakwah tidak begini, tidak disambut ya. Kami waktu barang ya. Saya berarti di situ oh dakwah saya tidak berhasil di sini. Ditinggal keluar, cari tempat. Jangan itu. Ini baru dakwah. Malah senang malah. Nah ini baru dakwah. Ini dakwah itu. Mereka itu begitu, tidak? Mereka itu berjuang. Memang dikatakan ujian terberat, tapi mengatakan al-anbiya fal amsal fal amsal. Ujian yang Allah berikan terberat itu kepada para nabi, kemudian di bawahnya nabi, para ulama, para wali. Nah kalau mau jadi wali, ya harus siap dicoba sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin berat cobaannya. Kalau dia mendapatkan predikat nabi, semakin besar cobaannya. Saya sering cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika dia digergaji, ya, beliau digergaji, masuk ke satu pohon, terus digergaji. Ketika gergajinya kena tubuh itu, dia namanya orang sakit, dia manusia teriak kan, sakit itu, lihat langsung ditegur sama Allah, ditegur sama Allah, Zakaria, sekali lagi kau teriak, tak hapus kau dari jajaran para nabi. Istilahnya, kamu sudah menerima tangga dari nabi, ya konsekuensinya terima. Seakan-akan begitu. Jadi nabi itu ya Nabi Isa berjuang berapa tahun itu Nabi Isa ya? Ratusan tahun. Iya, ratusan tahun, hampir 950 tahun. Oh jenenge dakwah ya, gak mandek. Tahun-tahunan ratusan tahun. Mandek sedilu tak dari awak gitu enggak. Dari awak sih ngambil batu digeser di bantal. Ditegur. Oh, wis mulai kerasan mulai minggunya. Ditegur sama Allah. Mulai kerasan. Padahal bantalan waktu turun di lemah. Langsung ditegur sama Allah. Sudah mulai getar kok. Ya enggak, makanya jangan bercita-cita jadi nabi kan ya. Jadi wali itu kadang berat. Dia megang makom itu kadang panas. Sakit fisiknya, sakit itunya, nanti psikisnya sakit. Saya ceritakan ada seorang wali panas tubuhnya ketika makom itu tadi. Jadi makom itu membuat diri itu sakit. Kekuatan, jadi apa istilahnya dia? Auranya itu buat tak kuat, karena namanya ilmu makom itu tidak enak, panas. Bahkan sebagian ada Ja'far bin Ahmad Al-Idrus di kota Siwon sana itu. Itu kalau halnya datang makomnya pas tidak kuat itu ngambil es batu dibungkus sama serbet ditaruh di kepalanya. Itu es batunya meleleh. Tidak dalam waktu yang lama, panas memang. Di Hadramut itu ada seperti Jabiyah, jadinya cuma kayak kolam-kolaman gitu kan di sana musim panas. Jadi kalau musim panas dipenuhi gitu orang-orang nanti kalau panas kumpulan di situ. Itu belum berangkat ke masjid depan rumahnya, masuk ke Jabiyahnya langsung hangat kayak dipanasi. Panas. Pernah Sayyidina Ali kan pintunya ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Pernah suatu saat dia tidak kuat. Lari tidak kuat ilmu yang sudah ada di dalam itu belum tidak kuat. Teriak cari sumur yang paling dekat, akhirnya dia teriak di sumur. Jadi seakan-akan ada yang dikeluarkan begitu. Itu ketika dia teriak, air yang ada dalam sumur itu meluap sampai ke mulut sumur, sampai akhirnya kuta itu tumpah semua dan tanah yang dilewati oleh air yang tumpahan tadi itu langsung tumbuh, rumput tumbuhan. Tidak kuat, kadang panas. Makom itu tidak jangan dibilang boleh nak iso miber misalnya. Ini laut iso ngadeg misalnya, tidak begitu saja. Tempat kapal. Diceritakan sama Al-Habib Ahmad bin Zainal Absyi di musim dingin, ada musim dingin mungkin yang pernah umroh atau umroh mungkin ya. Pak musim dingin kan dinginnya banget itu, luar biasa. Malam atau hari semua pakai ini. Tapi Ahmad itu minta air es. Ambilkan air es. Ini musim dingin. Malam lagi minta air es. Dia dapat ambilkan air es.
diminum HRS-nya. Ditanya, kok minum HRS musim dingin? Ini jawaban diplomatis biar beliau tidak sombong gitu ya. Beliau mengatakan, iya, saya nggak tahu ini karena saya banyak dosa atau karena banyak ilmu yang ada di dalam diri saya. Bukakan dosa, bukakan ilmu, bahasanya begitu ya. Bukan terus kayak bukakan ilmu, aku dewi, aku lawan alim. Banyak dosa, dia bahasanya begitu. Panas, kampung itu panas. Nah ini ada beberapa wali, dia tidak mau ketemu orang. Kang wali itu kalau Qutbul ada wali yang sudah megang makomnya itu sudah berat. Semakin tinggi makom semakin berat gitu. Terus kadang wali itu begini, kalau ada wali yang lain dia mau meninggal, dia lihat anak-anaknya, kira-kira anaknya ini pantas untuk meneruskan enggak? Kalau tidak pantas dititipkan sama wali yang dirasa mumpuni untuk menerima makomnya itu, dititip no. Makanya ada wali sudah makomnya berat, terus tempatnya titipan-titipannya para wali itu lagi. Jadi dia tambah berat. Tapi apalagi dia pimpinannya kok. Seakan-akan kita dapat tugas, masing-masing kita dapat tugas banyak. Lho atasan ku nek kabar tak kekno iki wae lambarno biasa bawaane gitu. Wes selesai kumpul mana tambah tugasnya. Tambah berat, seakan-akan begitu. Tambah berat. Makanya kadang dia tidak banyak ngomong, banyak di kamar, banyak di rumah. Makamnya berat, sekabutan. Jadi berat, memang makhluk itu berat. Semakin besar, tinggi makomnya orang itu, dia semakin harus siap untuk dicoba sama Allah. Karena cobaan dari Allah itu kan tanda Allah cinta sama seorang hamba. Saya terus hamba, gak enak lanjut. Saya pengen cita-cita saya pengen makomnya tinggi, dapat tambah dicoba. Tidak, dicoba berarti gak enak. Mereka itu dicoba malah menikmati. Ya, malah menikmati. Ibaratnya kalau kita sakit pas di mesin gitu ya. Pijet enak kan ya? Enak tapi ya terus. Dan mereka rasanya dicoba begitu. Rasanya begitu. Enak ya. Terus kayak geringes itu tadi itu ya. Dipijet tambah enak. Mereka menikmati itu. Kadang mereka berpikir, yang saya biasa ngomongnya, mereka tuh programnya di dunia bikin cara ini oleh ganjaran. Jadi nyari-nyari dia dapat ganjaran. Ganjaran itu akhirnya macam ini. Kalau kita ganjaran yang dapat misalnya ada pahala syukur, ada pahala sabar. Kalau dikasih kenikmatan sama Allah syukur, dapat pahala syukur. Kalau dicoba sama Allah dapat pahala sabar. Dan pahala sabar lebih tinggi dari pahala syukur. Mereka para wali itu kalau dapat nikmat, kalau kita alhamdulillah terus kan gitu. Enak wis. Mereka itu kalau dapat nikmat 3 bulan 4 bulan kepikiran. Aku juga ini enak kok Gusti Allah ya. Akhirnya aku oleh ganjaran syukur kok. Kapan aku oleh ganjaran sabar? Nyari hal-hal yang bikin hatinya tidak enak biar dia bisa sabar. Masuk dakwah kemana-kemana itu dihakimi, ketemu orang misalnya ketemu sing beda akidah, diselain dicela difitnah, alhamdulillah. Orang sing ngomongnya aku, orang sing fitnah aku, oleh ganjaran sabar lagi. Loh mereka senang tambahan. Maka mereka kalau wali, kalau pikiran kita kan sekarang yang belum jadi wali, tambah gak enak. Mereka wali tidak, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun kata Allah di dalam Al-Quran. Mereka tidak takut, tidak pernah sedih sama sekali. Karena mereka menikmati itu senang, dicoba Allah. Allah sayang sama kita dulu. Sama kalau kita dijerit sakit tidak? Dijerit dia bocor pada loro ya. Tapi ya senang-senang gimana gitu kan? Sakit lah. Masalahnya oke. Sakit padahal gitu. Tapi biasa kan kalau dicubit sama orang yang dicintai sama, dicoba sama orang yang dicintai, ya senang-senang saja. Begitu gambarannya. Allah. Kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Abdi Sultan. Ya kalimat ihsan ya ta'ala ya tafadhal bi wasal ghafar. Ya ghafir al-tabiyyah ya sana ya halim ya ajaz ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa tarabuna haqqan. Ana a'buduka wa anta lam tazal dzalika ahla. يوم يشرق العشي وينزل كل تسليم وصدق كل فريق ويوم قوي كل ضعيف ويوم أمانة كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا كثير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وقد اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك وبحق سيدنا محمد أخرجنا بعينك التي لا تنام وكفنا بكرمك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علي فلا هي من ترتيبتنا وجهنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك معبود ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين نستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين وأنت المستعان عليك
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.